memejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, dan kami merasakan semua karena kebaikan Engkau, dan kami masih bisa bernafas, kami bisa hidup, dan kami ada sebagaimana anak Engkau. Maka sebelum mengadakan aktus lain, kami utamakan Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan melembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan percayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sehidup pula tuan hamba-hamba itu memperhitungkan perhitungan dengan mereka. Hambanya 5 talenta datang dan ia membawa 5 talenta. Tuan, 5 talenta Tuhan percaya kepada hamba, kulihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada kulihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tidak datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku berkata dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan kamu. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang takut, yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali yang aku terima setah dengan bunganya. Sebab itu mulai ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpah. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak bertampakkanlah tambah yang tidak boleh ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertas. Suatu pelajaran yang baik. Dikatakan dalam firman Tuhan, kerajaan surga bagikan seorang yang mau pergi ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan berdayakan kepada mereka. Masing-masing diberi 5, 2, 1. Yang sangat menarik. Ternyata kenapa diberikan 5, 2, dan 1? Kenapa? Karena sesuai dengan kesanggupan.
Kenapa tidak diberikan 5 semua, atau 2 semua, atau 1? Tidak. Tetapi sesuai dengan kesanggupannya, sebagaimana ayat yang kelima, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berarti masing-masing menerima talenta sesuai dengan kesanggupan. Ada yang 5 sanggup, oke, yang 2 sanggup, yang 1 belum sanggup. Ternyata dia yang 5 dikembangkan, yang 2 dikembangkan, yang 1 tidak mau. Apa? Karena malas. Yang sangat menarik, orang yang malas, ya, dia tidak bisa mengembangkan talenta. Kalau dipikirkan, yang 5 bisa berkembang, yang 2 bisa berkembang. Kenapa yang 1 tidak berkembang? Pada prinsipnya malas. Pada prinsipnya malas. Bukankah dia sudah berjanji atau sudah berjanji katakan sepakat, ya, sesuai dengan kesanggupan? Jelas. Ternyata apa yang terjadi, yang ada dalam hidup si yang 51 malas. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-26, maka jatuhannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, malas dan jahat. Ini yang jadi masalah, malas. Yang Tuhan mau kita harus bekerja. Banyak kali orang mengharapkan berkat dari surga turun sendiri. Tidak, harus bekerja. Ya. Kadang-kadang Tuhan di kambing hitam demi menutupi kemalasannya. Ya, Tuhan ajarkan orang yang malas, ya, orang yang malas tidak boleh makan. Ya. Jadi orang yang malas harus bekerja. Orang yang nggak mau kerja jangan makan. Ya, jelas. Orang yang nggak mau bekerja jangan makan. Jadi orang dipindahkan Tuhan harus bekerja, jangan malas. Sering terjadi dalam kehidupan anak Tuhan rusak karena orang yang malas. Ini sering terjadi. Pekerjaan Tuhan jadi rusak, Tuhan dipermalukan karena malas. Sebagaimana firman Allah dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya orang yang malas jangan makan. Tuhan mengajak kita untuk rajin. Banyak kali orang mau yang nggak mau bekerja, mau berkatnya tapi nggak mau kerja, atau mau bayar harga. Dan saya bangga dengan saudara mau bayar harga, rajin mencari Tuhan, utamakan kerajaan surga, dan setelah itu saudara bekerja. Saya percaya berkat sudah ada, berkat alam itu saudara sepanjang hidup. Saya percaya saudara sudah siapkan, Tuhan siapkan berkat buat saudara. Amin. Saya percaya Tuhan sudah siapkan berkat buat hidup saudara. Amin. Benar Bapa di surga, berkat sudah sedia kalau bagi orang yang rajin. Tapi firman kata orang malas akan masuk berkat. Kalau diajak oleh Engkau untuk orang anak-anak Tuhan yang rajin. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka bekerja sedepan, Engkau juga berkati mereka. Kami bersyukur yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin habis, tapi sembuh semakin banyak. Melalui vaksin, memberikan protokol sehat, saya percaya sebentar kami akan masuk dalam suasana pandemi menjadi endemi. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan